Soal nomor 1. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. 1. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. 2. Melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. 3. Menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. 4. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 4. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembagian KKTP yang telah. Jawaban B, 1, 3, dan 4. Soal selanjutnya nomor 3. Pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Jawaban B. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan materi untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya soal nomor 4. Ini membaca tabel, langsung jawaban saja. Jawaban C, terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran. Soal nomor 5. Pendidik telah melakukan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA Spasial C, yakni menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar, dan seterusnya. Untuk jawaban D, mampu menguraikan contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. Soal nomor 6. Di antara instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja yang dimaksud, dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dan dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa. Jawaban D, rubrik. Soal nomor 7. Pak Rasid adalah MTS Asadiah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum untuk mempraktekkan sholat berjamaah di mushola madrasah sambil membawa instrumen penilaian. Pak Rasid mengamati praktek sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah jawaban D. Jawaban C, unjuk kerja. Soal nomor 8. Berikut merupakan opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. Jawaban langsung yang B, 1, 3, dan 4. Soal nomor 9. Jawaban B. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Soal nomor 10. Pada akhir semester, pendidik mata pelajaran fikih selesai mengolah nilai hasil pembelajaran dengan hasil dan ketentuan berikut. 1. Pada awal pembelajaran, pendidik menetapkan KKTP secara kuantitatif 50-60. 2. Ruslan mendapat nilai pada materi sholat berjamaah 80, haji dan umrah
88, zakat 80, puasa sunnah 75. Deskripsi untuk nilai rapot yang tepat adalah Ananda Ruslan, jawaban C.